tentang film, serial, variety show, games, ya, kemudian animasi. Saya akan hari ini kita secara umum dulu, ya, secara umum tentang kajian media visual Cina yang dalam hal ini fokusnya adalah pada media audio visual yang durasinya mungkin lebih panjang daripada yang di sesi Ibu Ira yang pendek-pendek, ya, video-video TikTok yang pendek. Nah, ini lebih panjang. Secara umum mungkin teman-teman sudah juga dapat dari sesi Ibu Ira, saya hanya sekedar mengulas ulang saja. Kita mulai dari media, katakan dari apa nama mata kuliah adalah kajian media visual Cina. Jadi kita satu-satu, ya. Media itu apa? Ya, media apa namanya? Biasa kita tahu media itu sebenarnya sesuatu materi untuk mentransmisikan sesuatu. Nah, media dalam kajian budaya ini adalah bendanya, korpusnya. Kita medianya di sini adalah ada film, ada animasi dan lain sebagainya, ya, yang bisa dinikmati secara massal, ya, media massa. Kalau biasa dulu kita sebut media massa itu hanya yang cetak saja, tapi sekarang media massa itu bisa juga meliputi yang online, yang digital, ya, maupun media audiovisual, ya. Jadi menjangkau audiens yang sangat besar, ya, cetak, layar, aural atau audio, internet dan lain sebagainya. Kemudian kita flashback sedikit. Media massa itu dicirikan oleh yang dari satu media untuk banyak, ya, one to many, ya. Apa namanya, kontennya masih standar, biaya modalnya tinggi, dan tentu saja mengandung inovasi teknologi. Nah, sejak 1990-an karena sudah perkembangan teknologi sudah berjalan lebih cepat, maka sudah mulai ada konvergensi antara media konten, telekomunikasi, komputasi interaktif, dan situasi langsung berubah secara radikal, menghasilkan banyak sekali media baru, ya. Jadi kalau dulu kita cuma taunya media cetak, mungkin zaman saya kecil dulu yang namanya media televisi itu ya cuma TVRI gitu, ya. Jadi kita tontonnya cuma satu, maka program pemerintah segala macam itu masuk lewat TVRI. Bayangkan sekarang, saya masih generasi yang senang nonton TV. Teman-teman mungkin sekarang sudah nggak nonton TV, ya, ya bukan. Anak saya yang kecil, yang masih SMP itu, dia ada TV, nggak ada TV nggak ada masalah, karena nggak nonton TV juga nggak apa-apa, ya. Tapi saya masih menikmati TV. Jadi kemudian sekarang televisi pun, kalau saya langganan IndiHome, saya klik gitu, ya, apa namanya, TV itu begitu banyak channelnya. Tidak pernah terbayangkan oleh saya waktu saya kecil dulu tahun 80-an, ya, era di mana Orde Baru pada saat itu sangat lagi jaya-jayanya. Hiburan saya tuh cuma televisi, itu ya cuma TVRI. Bahkan saya pernah masih merasakan waktu saya masih belum TK waktu itu, ya, masih awal 80-an, akhir 70-an. Itu saya masih merasakan nonton televisi yang hitam putih. Saya nonton televisi berwarna itu pertama adalah sekitar tahun, saya lupa sekitar tahun 84. Serial pertama yang saya tonton di TV itu adalah Charlie's Angels, ya, produksi Amerika itu waktu itu. Itu diputar di TVRI. Itu pertama kali saya nonton dalam versi format medianya berwarna, gitu, TV-nya berwarna. Wah, luar biasa senangnya. Anak seusia saya waktu itu masih 84, itu saya masih 6-7 tahun waktu itu, ya. Itu luar biasa senangnya, dari yang cuma nonton warnanya cuma monokrom, hitam putih abu-abu, nggak ada warna lain, terus bisa nonton film berwarna, TV berwarna, itu luar biasa. Dan pada masa itu apa namanya, yang punya TV berwarna itu bisa dihitung dengan jari. Itu udah termasuk orang yang ekonominya berkecukupan, gitu, ya. Jadi saya yang mengalami kondisi seperti itu tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti di saat sekarang ini saya nonton TV itu tinggal klik ceklek gitu, ya. Begitu banyak stasiun televisi, medianya pun juga semakin banyak, ya. Jadi seiring dengan waktu itu, ya, memang sejak era 90-an itu
luar biasa perkembangannya ya. Karena teknologi juga berkembang sangat cepat ya. Kemudian sejak 2010 seiring dengan perkembangan internet dan smartphone, model media itu menjadi many to many, bahkan private to private. Tidak hanya one to many, tapi many to many. Begitu banyak medianya dan ditujukan untuk konsumsi massa. Ya, sekarang kita hampir tidak bisa menguasai semua. Saya pun juga sama ya, saya tidak bisa menguasai semua media. Media sosial saya hanya punya IG, FB sudah saya bunuh, TikTok saya nggak mainan karena kalau saya main TikTok juga bisa nggak kerja saya. Ya, jadi IG pun kalau lagi pas iseng gabut gitu ya, anak saya suka gini, ibu tumben-tumben nonton apa IG apa reels, itu saya bisa cekikikan sendiri ya dan itu nyandu banget ya. Jadi situlah saya menyadari kalau saya punya medsos banyak gitu ya, semua saya ikuti, kebayang dong saya nggak bakalan bisa ngapa-ngapain gitu, cuma lihat handphone terus ya. Jadi sekarang itu banyak sekali medianya dan peminat penggunanya pun juga banyak. Jadi many to many. Tapi juga ada yang tetap private to private. Yang one to many juga ada. Jadi sekarang tuh udah apa namanya sangat beragam ya. Jadi beda dengan dari awal apa mungkin tahun 70-an, 80-an itu masih sangat konservatif, masih hitam putih dan lain sebagainya. 1990-an itu mulai. Kalau di Indonesia itu mulai ada TV swasta, RCTI yang pertama, itu tahun 90. Ya, waktu itu yang bisa nonton RCTI adalah orang-orang yang bisa beli decoder namanya. Kalau di sekarang langganan IndiHome tuh kan ada semacam STB lah, STB ya, STB itu dulu itu namanya decoder. Jadi kita bayar berlangganan, kita bisa nonton RCTI. Itu luar biasa mewah sekali ya, apa namanya pada awal-awal TV swasta RCTI. Habis itu diikuti SCTV, kemudian seterusnya ada Indosiar dan lain sebagainya. Sampai sekarang akhirnya saya nonton TV itu sudah nggak hafal lagi apa banyak sekali stasiun-stasiun baru ya. Jadi RCTI itu bahkan saya udah jarang lihat, SCTV apalagi kecuali masih mau mengikuti FTV-nya ya gitu. Indosiar adalah yang paling saya jarang nonton ya. Antv apalagi dulu waktu ibu saya masih ada itu beliau nonton Antv itu adalah nonton India gitu ya. Itu kayaknya udah udah dibeli sama India atau bagaimana saya nggak tahu ya. Jadi isinya India melulu ya Antv. Mungkin buat teman-teman sekarang udah nggak akrab ya dengan apa stasiun-stasiun TV itu, Bang. Jadi karena udah jarang nonton TV ya. Oke, itu sedikit perkembangan yang bisa saya ceritakan di Indonesia. Nah, di sini saya ambil dari Douglas Kellner 2010, mendefinisikan media itu dalam beberapa pengertian ya. Media sebagai sarana produksi budaya, bentuk kekuasaan dan kontrol di sini dalam artian ketika media digunakan oleh pemerintah ya sebagai apa kepanjangan kekuasaannya dan kontrol terhadap apa namanya audiensnya ya. Nah, media juga menjadi sarana konstruksi identitas. Ini sangat digunakan oleh Cina, ya, membentuk identitasnya kecinaan itu melalui media. Ya. Media sebagai alat untuk perubahan sosial sudah tidak kita ragukan lagi. Bagaimana ketika kalian mau demo bergerak itu apa ininya yang menggerakkan media sosial. Ya, opini publik dibentuk oleh apa? Media sosial. Ya, jadi media itu adalah alat untuk perubahan sosial, untuk menyuarakan suara-suara perubahan. Media juga bukan hanya punya fungsi positif, tapi juga bisa menjadi sumber konflik sekaligus juga resolusi. Ya, banyak konflik terjadi hanya gara-gara posting sesuatu di media, kemudian jadi ribut, gaduh ya. Kalau anak saya kecil bilangnya begaduh sekali ya, begaduh itu dari media suatu ini. Terus akhirnya resolusinya adalah minta maaf juga lewat media. Nah itu ya. Jadi media sebagai sumber konflik dan juga resolusi. Lanjut di sini pertanyaan tentang budaya ya dari Kellner juga. Tadi media budaya. Nah, kemudian jadi budaya ini adalah arena dinamis di mana nilai-nilai keyakinan, norma dan praktik sosial bersirkulasi dan dipertaruhkan. Jadi kalau kita bicara soal budaya bukan budaya sebagai budaya benda saja, produk saja, tapi juga budaya itu adalah sebuah
arena di mana banyak sekali hal yang bertarung di situ. Nilai, keyakinan, norma, praktek sosial, kebijakan, tren, propaganda, pesan-pesan terselubung dan lain sebagainya itu bergabung dalam yang disebut namanya budaya. Jadi budaya itu bukanlah entitas statis atau hanya terbatas pada budaya benda seperti ritual, produk-produk itu, bukan hanya itu saja, tapi juga sebuah sebuah wacana yang terus berubah dan dipengaruhi oleh baik sosial, politik, ekonomi, ya. Jadi budaya itu sangat dinamis, ya. Jadi pengertian budaya itu bukan sekedar tari-tarian, lagu, tidak hanya sekedar itu, ya. Budaya itu adalah cara kita memandang sesuatu, itu juga budaya. Kenapa budaya orang Indonesia beda dengan budaya orang Korea? Ya karena kita punya dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi geografis yang berbeda dengan masyarakat Korea, sehingga kita punya budaya yang berbeda dengan Korea. Itu terwujud dalam dalam produk budayanya, ya. Jadi kita memahami budaya jangan hanya sempit gitu ya. Jadi budaya itu sangat luas. Nah, kemudian media dalam kajian budaya itu mengeksplorasi, kalau di sini kita batasi, mengeksplorasi bagaimana peran dan dampak media massa seperti televisi, film. Nggak tahu teman-teman masih dengerin radio atau tidak ya, mungkin kalau yang nyetir sendiri mungkin masih dengerin radio ya, internet, media sosial dalam mempengaruhi dan membentuk dan mempengaruhi masyarakat kontemporer, ya. Jadi kajian media dalam mata kuliah ini tuh mengeksplorasi bagaimana bentuk media massa. Di sini ada film, ada serial, dan lain sebagainya, itu membentuk dan mempengaruhi masyarakat kontemporer, jadi audiensnya. Kemudian budaya media merupakan arena di mana ini ya tadi ya sudah, jadi pertarungan antara berbagai nilai, norma, ideologi, representasi sosial itu diproduksi, disebarkan, dikonsumsi, dan diperjuangkan melalui media massa, ya. Nah, kemudian di sini fungsi media dalam kajian budaya ini ada beberapa, ada sebagai bentuk simbolisme dan representasi. Nanti kita lihat. Buat teman-teman yang belum akrab dengan istilah-istilah ini, silahkan googling ya. Sekarang sangat mudah, pakai AI juga bisa kita tanya simbolisme itu apa, representasi itu apa. Kembali saya tekankan bahwa kita tidak menggunakan satu teori tertentu, tapi ini adalah pengertian secara umum saja, ya. Nanti kalau di level, mungkin untuk teman-teman yang tadi saya sebutkan dari prodi Perancis dan Inggris sangat akrab dengan istilah-istilah ini, karena ini adalah istilah-istilah jargon-jargon yang memang dipelajari dalam kajian cultural studies. Tapi saya tidak akan menekankan itu di dalam mata kuliah ini. Kita cukup memahami istilah-istilah ini secara umum saja. Apa itu simbolisme, apa itu representasi, apa itu kekuasaan, ideologi. Ya, ideologi juga luas sekali, bukan hanya ideologi seperti ideologi Pancasila. Kalau Cina dan Rusia ideologinya komunis, komunisme, sosialisme, bukan hanya itu. Tapi ideologi itu adalah cara pandang individu, itu juga ideologi. Saya punya ideologi, teman-teman punya ideologi. Jadi ideologi itu adalah ide, secara basicnya seperti itu. Nanti dari para ilmuwan yang lain itu mendefinisikan ideologi dari berbagai pengertian. Ada banyak sekali pengertian tentang ideologi, ya. Kemudian kritis terhadap budaya komersial. Jadi kalau kita kajian budaya, mengkaji sebuah media itu, kita berlatih untuk kritis terhadap budaya komersial. Kritis di sini bukan untuk mengkritik saja, ya, tapi juga mengapresiasi. Dalam kajian budaya media visual Cina ini, kita bukan hanya mengkritik produk Cina. Pak, dulu produk Cina itu jelek, gini, imitasi, meniru dan lain sebagainya. Tapi sekarang bukan mengkritisi, bukan hanya itu, tetapi juga melihat bagaimana mengkritisi perkembangan Cina yang sangat pesat melalui media yang mereka gunakan, ya. Jadi kritis itu bukan hanya mencaci maki, bukan hanya mencari kejelekannya, tapi juga mempelajari secara mendalam, menilai, mengapresiasi, wah keren ya Cina bisa seperti ini. Itu juga kritis, ya. Kemudian fungsi media dalam kajian budaya itu sebagai bentuk reproduksi kebudayaan dan identitas.
Produksi itu menghasilkan, reproduksi itu adalah bagaimana kita memaknai produksi itu tadi. Jadi ada produksi, reproduksi ya. Bukan hanya sekedar diproduksi ulang, dibuat ulang, tetapi membuat ulang, remake ya. Sekarang banyak sekali saya dengar lagu-lagu Indonesia itu kalau saya dengerin di radio pas nyetir tuh banyak sekali yang di remake ya. Padahal belum lama sih sebenarnya lagu-lagu itu, misalnya lagu-lagunya Melly Goeslaw itu sebenarnya lagu-lagu era 2000-an kan, 90 akhir 2000-an itu sudah banyak yang direproduksi, dinyanyikan ulang ya dengan gaya yang berbeda. Berbicara soal reproduksi bukan hanya sekedar bahwa lagunya Melly itu di remake, tetapi remake itu adalah mengartikulasikan ulang, mereartikulasi, membawakannya dengan cara yang berbeda. Artinya kita mempelajari produksi awalnya, tapi kemudian kita coba untuk membawakannya dengan cara yang berbeda. Itu reproduksi ya. Mereproduksi kebudayaan, mereproduksi identitas ya. Jadi bagaimana nanti kalian kita nanti di materi-materi selanjutnya kita akan melihat bahwa Cina itu kayak misalnya perjalanan ke barat, teman-teman mungkin semua sudah tahu monyet Sun Gokong ya. Itu tuh dari zaman klasik sampai sekarang itu diproduksi terus, direproduksi kembali, diproduksi dan sekaligus direproduksi dengan segala macam tampilannya. Artinya ketika satu sosok seperti itu direproduksi, artinya di situ didefinisikan ulang, ditampilkan dengan cara yang baru, dengan kemasan yang baru. Bagaimana Sun Gokong di film, di animasi, dan sekarang muncul di games. Kalau kalian teman-teman main Black Myth Wukong, itu adalah bentuk reproduksi dari sosok Sun Gokong yang tadinya monyet lucu. Ya, monyet lucu, bodoh, bukan bodoh sih, dia pinter banget bahkan lucu, licik, banyak akal dan segala macam itu kemudian menjadi sosok Wukong dalam Black Myth games itu ya, yang nggak jauh dari kesan lucu gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk reproduksi. Yang direproduksi bukan hanya sosoknya si Wukong saja, tapi juga identitasnya dibuat ulang, dibuat menjadi lebih sangar kayak gorila besar. Nggak ada sosok Wukong yang lucu di situ. Kita nggak akan menemukan itu ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan games itu bisa bicara soal reproduksi sosok tertentu dalam games yang dikemas sedemikian rupa sehingga menciptakan semacam identitas baru dalam tanda kutip gitu ya. Nah kemudian fungsi media dalam kajian budaya juga menjadi konflik dan kontestasi. Kita mempelajari tentang konflik di dalam media, kontestasi persaingan di dalam sebuah media ya, khususnya di media sosial ya. Mungkin kemarin di sesi Ibu Ira sudah belajar banyak tentang ini ya. Kemudian juga media itu sebagai bentuk resistensi dan perubahan sosial. Ini terkait dengan media sosial ya. Kemudian kita lihat visual itu apa sih? Nah, pasti kan secara umum kita sudah tahu visual itu adalah melalui penglihatan ya. Jadi karena kita manusia tercipta bisa melihat, maka dari penglihatan itulah kita membuat sesuatu yang bisa kita lihat, bukan hanya dilihat tapi juga bisa dinikmati ya. Melihat itu adalah fungsi yang paling awal sebelum kita bisa berkata-kata ya. Pada saat bayi lahir itu yang dilakukan adalah berusaha melihat, bukan ngomong ya. Dia hanya bisa menangis gitu ya bayi. Tapi melihat itu adalah fungsi yang paling dasar, melihat, mendengar ya, bukan berjalan ya, bukan bicara tapi melihat ya. Jadi kita visual itu adalah bentuk kemampuan yang paling basic dari semua manusia. Jadi dengan melihat kita melihat gambar. Apa yang kita lihat sehari-hari ini bukan hanya sekedar sekarang saya melihat layar. Bukan hanya melihat layar saja, tapi layar ini adalah bentuk sesuatu ya, mengandung makna, baik itu tersirat maupun tersurat, ya, eksplisit maupun implisit, ya. Jadi kalau saya melihat layar di depan saya ini, saya bukan hanya sedang melihat teman-teman di sini, tapi saya juga bisa mengamati bagaimana kita berinteraksi, ya. Ini adalah gambar yang saya lihat melalui visual saya.
ya. Jadi dia sangat dinamis. Jika saya melihat teman-teman emang gambarnya statis, tetapi di sini saya bisa melihat gambar yang memiliki makna. Oh, teman-teman sedang mengikuti perkuliahan, mungkin sambil ngapain. Nah, itu jadi di situ ada analisis berjalan, ya. Jadi ini yang kita lihat sehari-hari itu adalah bentuk gambar, ya. Nah, kemudian budaya visual di sini dari beberapa pengertian, ya, teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir, materi ini nanti akan saya share di Google Drive. Nanti saya akan berikan tautannya, jadi tidak usah khawatir. Ini akan saya share ke teman-teman, ya. Jadi boleh dibaca sendiri nanti bahwa budaya visual itu bukan hanya aktivitas melihat atau memandang, tetapi juga sebagai proses sosial dan kultural. Ada juga yang mengatakan bahwa budaya visual menekankan pada hubungan antara gambar atau imaji, budaya, dan penontonnya, ya. Budaya visual, jadi budaya visual adalah budaya yang terkait, intinya adalah budaya yang terkait dengan memandang, melihat, ya, yang dibentuk oleh penglihatan kita. Nah, ini adalah beberapa konsep dasar dari media visual, ya. Media visual itu merupakan sebagai teks budaya, ya. Itu bisa, kalau di sesi saya ini adalah film, TV, animasi, dan games, ya. Dan konsep dasar dari media visual yang adalah representasi. Ini yang paling mendasar. Jadi kita kalau bikin tugas akhir itu kan representasi nilai-nilai konfusianisme dalam film ini misalnya. Itu adalah konsep yang paling mendasar. Kita sekarang banyak sekali istilah yang bisa analogis dengan representasi. Kita bisa pakai kata reproduksi, kita bisa pakai kata redefinisi, reartikulasi. Itu sebenarnya kurang lebih hampir sama dari istilah yang paling mendasar, yang paling kita sering dengar, yaitu representasi menurut Stuart Hall, ya. Itu adalah suatu proses produksi makna. Jadi film, TV, animasi, game, dan produk-produk hiburan yang lain itu produksi makna. Dia punya makna sendiri. Tapi jadi bukan hanya sekedar cerminan realitas. Bahkan film dokumenter pun, kalau yang semi dokumenter itu nggak betul-betul mencerminkan realitas. Yang betul mencerminkan realitas adalah berita, terutama kalau breaking news. Nah, itu betul-betul realitas. Adanya itu yang disorot gitu, ya. Nah, tapi kalau kita bicara film, TV, animasi, game, itu adalah suatu produk yang diproduksi menghasilkan makna untuk menyampaikan makna tertentu, ya. Jadi dibentuk, bukan terjadi begitu saja, ya. Beda dengan berita, beda dengan mungkin laporan pandangan mata seperti itu berbeda, ya. Nah, kemudian juga konsep dasar di media visual adalah makna visual itu dipengaruhi ideologi, ide. Kita punya pikiran apa, kita punya ide apa, kita punya keyakinan apa sih, sistem keyakinan apa di dalam diri kita masing-masing. Itu sangat mempengaruhi cara kita melihat, ya. Nanti teman-teman yang punya dari latar belakang yang non prodi Cina, itu pasti punya cara melihat, cara memaknai yang berbeda dengan teman-teman yang dari prodi Cina. Karena latar belakang kita berbeda, keyakinan kita berbeda, kita punya ide yang berbeda, maka melihat satu film itu akan berbeda-beda juga cara melihatnya, ya. Nah, jadi visual itu bukan netral, dan selalu dibentuk dan ditafsirkan secara sosial. Itu tadi tergantung pada ideologi masing-masing penontonnya, ya. Kita masing-masing punya ideologi sehingga itu menentukan cara kita melihat sesuatu. Nah, di sini ada beberapa kerangka teori kunci. Kalian tidak usah pusing dengan ini, terutama yang dari prodi Cina mungkin nggak kenal nih siapa, ya. Boleh di googling sendiri nanti kalau mau tahu Stuart Hall itu bicara apa. Di sini saya hanya mengambil istilah-istilahnya saja secara umum, ya. Ada representasi dan produksi makna, hegemoni budaya, dan konsensus ideologis, ya. Jadi budaya itu merupakan bentuk hegemoni, ya. Pengaturan kekuasaan. Jadi yang memproduksi maka dia
menciptakan hegemoninya sendiri sehingga orang suka. Bagaimana membuat orang suka, membuat orang tertarik, itu cara kita menghegemoni audiens gitu ya. Kemudian cara melihat dan konstruksi makna visual, artinya media ini memang arena perebutan makna dan kekuasaan.